got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old guys, new guap, bitches on my line, and you know they come straight. Hashtag 49, 45. Kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta? Selain terkenal dengan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan khas Yogyakarta dan gudeg sebagai makan khasnya, tahukah kalian bahwa Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa selain negara Aceh Darussalam? Bagaimana sebetulnya dengan yang dimaksud daerah istimewa? Nah, inilah yang kita bahas bersama ketentuan tentang daerah istimewa yang diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian UUD NRI tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Selain itu, UUD NRI tahun 1945 dan UU nomor 23 tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi daerah istimewa. Keduanya juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang daerah istimewa. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud daerah istimewa dalam pasal tersebut mesti menggunakan pendekatan sejarah. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya terbentuk kerajaan atau kesultanan daerah swapraja. Daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Ketika itu pengaturannya melalui kontak politik dengan penguasaan kerajaan atau kesultanan sebagaimana diatur dalam Zelfbestuurregeling 1938. Pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Zelfbestuurlandschappen. Sementara pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut sebagai Kooti. Semua istilah tersebut maknanya sama dengan daerah istimewa. Pada saat pengesahan UUD NRI tahun 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Ia menyatakan dan adanya daerah-daerah dan dihormati kesultanan tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelfbestuurlandschappen, hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah istimewa suatu bagian dari stan Indonesia tetapi mempunyai susunan asli. Kemudian secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Salah satu diantaranya adalah Sultan Syarif Hasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Hasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai 13 juta gulden. Inilah sikap jiwa besar para pemimpin daerah swapraja yang mesti kalian teladani. Mereka tidak egois dan memilih menjadi negara terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI. Bahkan memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun negeri Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD 1950 juga tetap mengakui kedudukan daerah swapraja. Pasal 64 Konstitusi RIS mengatur tentang kedudukan daerah swapraja. Dalam UUD 1950, kedudukan daerah swapraja diatur dalam pasal 132 dan 133. Jadi baik Konstitusi RIS maupun UUD 1950 mengakui daerah swapraja dari rumusan antara UUD NRI tahun 1945. Konstitusi RIS
dan UUD 1950. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi bisa dipahami. Daerah Swapraja yang dimaksud adalah sama dengan daerah istimewa, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Kedudukan daerah istimewa dalam UUD NRI tahun 1945 diatur dalam pasal 18 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan kecil dengan bentuk sistem pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan pemandang dan mengingat dasar pemusyawaratan pada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian bisa dipahami bahwa status daerah istimewa sebagaimana diamankan oleh pasal 18B ayat 1 bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD NRI tahun 1945 jika pemerintahan bersama-sama DPR menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Selain itu pun pemerintah daerah untuk daerah istimewa tidak dibatasi pada lingkup daerah provinsi, tetap dapat dibentuk dalam lingkup kabupaten atau kota dan bahkan desa sampai saat di wilayah yang menyandung status daerah istimewa hanya ada dua, yaitu provinsi daerah istimewa Maluku. Berdasarkan itu nomor 18 tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta berdasarkan UU nomor 13 tahun